Ya, setelah itu adalah peristiwa. Bahkan kami ini, ya ini saya harus keras ya, karena saya membela si Dedi, kasihan loh. Ya, bahkan kami ini dituduh menjerumuskan Dedi. Gila enggak? Saya selama ini diam. Oke, saya memang kekit. Sebelum putusan hakim jeder, Dedi dapat 2 tahun, saya diminta keluarga dan para pengacara untuk diam, tidak membahas Dedi. Oh. Ya, ini permintaan keluarga. Itu wise, bijak. Ya, terus ada narasi katanya Sofiatul menggalang dana untuk Dedi. Saya tidak tahu masalah itu. Ya, yang jelas istri Dedi dan pengacara itu untuk yang di media sosial baik TikTok maupun YouTube dipercayakan saya yang handle, dan nanti malam saya akan naik ke YouTube-nya tanpa ragi berbicara tentang masalah Dedi. Ya, tolong. Kalau mereka bilang mereka yang carikan pengacara, zong, mohon maaf, saya harus keras. Supaya apa? Supaya masalah ini clear dan tidak ada lagi orang yang memanfaatkan Dedi. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sudah jatuh ketimpa tangga, kejepit lagi, kelindas truk lagi ya. Inilah yang sedang dialami oleh Dedi Saputra, seorang penghujat agama Islam. Kita tahu Dedi Saputra ini adalah seorang murtadin yang memilih murtad lantaran godaan dunia yang begitu gemerlap. Dia tertarik untuk murtad lantaran dijanjikan bisa dapat rumah, istri, harta benda, dan kekayaan. Dan terbukti, dia mendapatkan itu semua. Bayangkan teman-teman, baru murtad beberapa lama, hanya kurang lebih 3 tahun, sudah bisa punya rumah. Bahkan, harta bendanya luar biasa banyak, ada istri, dan juga jangan lupa, dia punya handphone itu semua selalu yang terbaru. 16 Pro Max baru keluar, beli. 17 Pro Max baru keluar, beli. Vivo ya, X300, beli langsung. Bayangkan teman-teman, semua handphone yang harganya 20-an juta itu dibeli dengan sangat gampang oleh Dedi Saputra. Dan juga gereja pun sedang dia bangun. Walaupun menurut Rudy Iskariot lebih mirip kandang kambing ya. Gerejanya lebih mirip kandang kambing, yang penting gereja kan gitu. Gereja mirip kandang kambing nggak apa-apa, yang penting handphonenya ngalahin Rudy Iskariot. Itulah yang mendasari kenapa Dedi Saputra ini mau murtad, karena memang godaan dunia begitu menyilapkan. Tetapi coba kita lihat sekarang nasibnya teman-teman. Setelah ditangkap oleh Polda Aceh dan barusan selesai persidangannya, divonis 2 tahun, sekarang kita dapat kabar bahwa donasi yang seharusnya cair ke rekening istrinya ternyata digelapkan oleh herder, teman-teman. Oleh herder ya, kasihan sekali. Jadi Dedi Saputra ini kemarin berpikir, ya sudahlah,
Masuk penjara nggak apa-apa, tapi minimal keluar dari penjara bisa kaya raya. Bisa seperti Saipudin, ya, beli rumah mewah di Tangerang. Bisa seperti Kosman, ada sampai miliaran uang yang masuk ke rekening istrinya. Jadi sudah berpikir seperti itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa herder yang awalnya dia percayai, yang awalnya dia kira bisa menggalangkan donasi untuk keluarga mereka, ternyata melakukan korupsi. Ternyata menipu mereka, ya. Nah, jadi ini untuk kesekian kalinya sebenarnya teman-teman, mafia donasi ada di apologet Kristen. Yusuf Manubulu, ya. Osman bin Sunet, Rudi Simamora, ya. Sekarang Deddy Saputra. Ini menambah daftar apologet Kristen yang kasus hukumnya malah dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk menggalang uang demi kepentingan sendiri. Sadis teman-teman, ya. Mereka menari di atas penderitaan saudara-saudaranya. Tapi mau gimana lagi, namanya juga Polikardus teman-teman. Bagi mereka, apa itu saudara? Saudara nggak bisa dimakan, mending makan uang kan gitu. Inilah kelakuan mereka yang begitu luar biasa bejat, luar biasa sadis. Kita tahu teman-teman, yang mengurus kasus Deddy Saputra, kalau di lapangan itu ada namanya Fadilah Hafiz. Kalau penggalangan donasi di medsos, itu dikerjakan oleh Rekda Marbun, oleh kelompok herder, oleh kelompok Edis, ya. Dan kemarin kita sudah tampilkan juga videonya. Nanti mungkin kita tampilkan sedikit cuplikan saja, ya, supaya datanya jelas. Atau teman-teman boleh cek aja lah video kita sebelumnya, ya, bagaimana Fadilah Hafiz dan Rekda Marbun bersatu untuk mengurus kasus Deddy Saputra ini. Tapi kok tiba-tiba sekarang jadi berantem? Kok tiba-tiba jadi pecah kongsi kan gitu? Apakah pembagiannya nggak cocok atau ada apa ini gitu kan? Nah, ini menarik teman-teman. Jadi Fadilah Hafiz selalu menempatkan dirinya sebagai mami dari para murtadin. Nah, itulah kenapa dia bilang dia yang ngurusin kasusnya di lapangan, ya. Istilahnya dia pelaksana tugas di lapangan. Tapi kalau bagian ngurusin duit, nah, dia percayakan kepada Rekda Marbun yang memang konsisten untuk live setiap hari, dan juga karena Edis penontonnya banyak. Jadi mereka pikir kalau Edis yang sounding, kelompok Edis yang ngomong, ini donasinya akan fantastis. Tapi disayang, ya, nggak ada uang tersebut masuk menurut istri Deddy Saputra. Bahkan istri Deddy Saputra nangis-nangis teman-teman. Nangis-nangis, dia tidak menyangka. Karena dapat kabar, Edis bilang ini udah ada nih 50 juta, mau ditransfer 50 juta. Ternyata sesen pun nggak masuk teman-teman. Sesen pun nggak masuk, waduh. Biadab ini teman-teman. Biadab, tapi memang ada beberapa hal yang cukup mencurigakan. Ya, ada beberapa hal juga yang menurut saya kejanggalan dari kesaksian Fadilah Hafiz teman-teman. Sekali lagi, ya, kita channel yang menilai secara objektif. Yang jadi pertanyaan, yang namanya pengacara itu kan butuh biaya. Walaupun ada yang bilang udah gratis, pro bono gitu kan. Tapi kan nggak mungkin pengacara tersebut biaya transportasinya nggak kamu ganti, makan siangnya nggak kamu tanggung, nggak mungkin kan. Tetap akan ada biaya teman-teman, walaupun gratis. Contoh misalnya teman saya, ya, dia bilang oke, saya gratis fotoin kamu, fotoin kegiatan kamu. Tetapi kan nggak mungkin nggak kita kasih makan, nggak mungkin kita nggak kasih uang transportasinya. Begitu juga dengan pengacara. Kamu mau bilang dia gratis pun, ujung-ujungnya pasti kamu kasih, ya, uang capek lah, kan gitu. Atau minimal ya pengganti biaya jalannya. Karena kan dia ke pengadilan butuh transportasi. Apalagi kita nggak tahu ini pengacaranya apakah dari Aceh atau dari Medan. Kemungkinan besar ini bukan pengacara Aceh. Antara pengacara dari Medan atau pengacara dari Jakarta yang harus ditanggung ongkos tiketnya. Pertanyaannya, uang dari mana? Kalau menurut versi mereka tidak ada uang yang masuk. Ini menarik. Tapi kita akan bahas itu setelah kita dengar penjelasan dari Fadilah Hafiz dulu. Nanti baru kita akan nilai, kita akan berikan pemaparan versi kita. Oke? Dan bagi teman-teman, supaya makin seru, jangan lupa kita sambil jualan kopi, kita ada jualan madu juga, ya. Ini ada madu yang kita jual. Oke. Mana depan? Ya. Ini madu-madu yang kita jual. Pastikan membeli madu yang kita jual supaya makin seru nontonnya. Dan sekali lagi, ini sangat bagus untuk imunitas, terutama untuk anak-anak.
Karena sekarang ini kan tahu sendiri ya, cuaca nggak menentu. Terus jajanan di luar banyak yang aneh-aneh. Jadi harus ada suplemen untuk meningkatkan imun tubuh. Kalau makan suplemen-suplemen yang kapsul kan dari kimia itu. Ya, kalau yang obat-obatan kan kita nggak tahu bahannya apa, dan ada orang kan nggak suka dia makan yang kimia-kimia gitu. Yang paling bagus ya madu, karena madu itu suplemen yang paling alami untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Apalagi ini harga sangat terjangkau teman-teman, kita nggak jual mahal. Yang madu ternak 40-an ribu, yang madu hutan mulai dari 70-an ribu. Silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi video kita ya. Bodoh. Nah, nih. Ada Ibu Fadila naik nih. Nah, ini Ibu Bu Fadila Fadila naik, dia naik dijelasin. Ya, Ini. karena gue Jar. juga dapat rekamannya Gini. Bu Fadila memberikan Ya. kepada si ini nih. Bukan. Oke, salam semua. Sebentar, Halo, Bu. halo. Yo, ini cerita awal ya. Cerita awal itu pertama-tama saya nggak tahu dia dapat kabar dari mana. Terus WA saya, terus saya lewat, saya dijambak sama BAB. Waktu itu belum ada huru hara kan? Ya. Belum ada huru hara. Loh, saya bilang karena waktu itu masih bergabung dengan dia masih banyak, termasuk tim-tim inti kayak yang ninja mereka yang apa ngeliatin siapa saja yang memanfaatkan tersadarkan waktu itu, ya kan? Oke lah, kita kerjasama dengan dia waktu itu kan. Nah, kemudian berjalannya waktu, kami skip dulu kerjasama itu, kami skip. Memang waktu itu karena yang pertama kali handle Dendi itu memang saya, ya kan? Kami skip dulu sesuai permintaan para pengacara. Kan yang nyarikan pengacara juga saya, Bu. Mereka tuh orang-orang di TikTok tidak ada satupun yang tahu siapa pengacara Dendi. Ini ngakunya ini nih. Pengacara Enggak, saya dari awal bilang tidak. Dia pengen tahu siapa pengacara, saya tidak mau kasih tahu siapa pengacaranya. Dari awal tidak tahu, ya. Saya bahkan BAB nih, berarti dia ngaku-ngaku. ya, bahkan Ya, jangan BAB ngaku, betul. ya BAB sekalipun tidak tahu siapa pengacara. Dia cuma kenal ketua koordinator pengacara. 6 pengacara yang lainnya BAB tidak pernah tahu. Yang sering rapat dengan pengacara Dedi itu saya. Ya, gitu saya. Paling saya bahkan ketika istri Dedi mau ke Aceh transit Jakarta itu nginapnya di rumahku. Ya, begitu pulang juga ke Kalimantan nginapnya transit Jakarta nginap di rumahku. Oke? Nah, habis itu kami skip sesuai dengan permintaan pengacara. Karena di Aceh berita Dedi tolong di-keep dulu. Siap. Akhirnya kami keep, berjalannya waktu itu ada yang ngaku-ngaku typing di bawah. Ya kan? Katanya, saya nggak tahu benar atau tidak. Cuman pernyataan orang itu mengatakan Edis mendonasikan 50 juta. Waktu itu benar nggak Bu Inef? Nah, itu typingan orang, benar atau tidak narasi itu dari Edis saya nggak tahu. Nah, istrinya Dedi nonton, telepon saya, nangis-nangis, nggak ada itu Umi, nggak ada. Ya sudah. Berarti bohong, berarti bohong. Ya. Ngomongin dia doang. Nah, kemudian, Ngaku-ngaku Edis donasi 50 juta. ya itu saya nggak tahu beneran narasi dari Edis atau tidak. Karena itu kan typingan dari netizen. Istrinya Dedi lihat. Ya kan? Oke. Bilang gini nih, ini ada Vesama bilang, si Skala bilang herder sudah kirim pengacara, berarti ngibul. Tidak, bohong. Sudah kan? Ya. Ya, Tidak makanya ada. kita tanya, ini kan 7 ada pengacara itu saya kenal semua dan 7 itu tidak ada orang TikTok yang kenal. Nah, dengar Yang ya tahu. teman-teman ya. Ya, Si ya, aku keras ya. Skala Aku keras ya. Pengacara itu aku yang tahu. Si DBAB, Moraldi, dan Kak Mary yang juga pernah ikut rapat tidak, bahkan rest area tidak tahu siapa 7 pengacara itu. Mereka cuma pernah bertemu dengan koordinator pengacara. Yang ikut rapat dengan 7 pengacara itu aku. Putarin Ya. tante. Ya, tolong ya. Jangan lagi Dedi digoreng-goreng. Ya, setelah itu adalah peristiwa. Bahkan kami ini, ya ini saya harus keras ya, karena saya membela si Dedi, kasihan loh. Ya, bahkan kami ini dituduh menjerumuskan Dedi.
Gila nggak? Saya selama ini diam. Oke, saya memang ngekip. Sebelum putusan hakim jeder, Dedi dapat 2 tahun, saya diminta keluarga dan para pengacara untuk diam, tidak membahas Dedi. Oh. Ya itu Ya, wise, ini itu permintaan wise. keluarga. Itu wise, Oke. bijak. Ya, terus ada narasi katanya Sofiatul menggalang dana untuk Dedi. Saya tidak tahu masalah itu. Ya, yang jelas istri Dedi dan pengacara itu untuk yang di media sosial baik TikTok maupun YouTube dipercayakan saya yang handle, dan nanti malam saya akan naik ke YouTube-nya tanpa ragi berbicara tentang masalah Dedi. Ya, tolong. Kalau mereka bilang mereka yang carikan pengacara, zong, mohon maaf saya harus keras. Supaya apa? Supaya masalah ini clear dan tidak ada lagi orang yang memanfaatkan Dedi. Dan penggalangan dana sudah saya kasih nomor rekeningnya istri Dedi langsung. Di luar itu kami anggap penipuan. Udah ya? Iya. Saya harus keras. Masalahnya ini nyawa loh teman-teman. Istrinya Dedi itu kasihan loh. Sendiri di pelosok tengah hutan. Sedangkan suaminya di Aceh. Jauh. Jangan kayak begitu teman-teman. Ya, gitu loh. Saya bukan apa-apa. Kalau ada yang ngaku mereka yang carikan pengacara, nggak ada zong. Kalau ditanya siapa pengacara, nggak akan tahu siapa pengacaranya. Hakul yakin aku di situ. Jangankan ya, jangankan mereka, BAB Ketum Alama aja, itu nggak ada tahu dia siapa pengacaranya, cuman pernah beberapa kali ketemu dengan koordinator kuasa hukum Dedi. Dan pengacara yang lainnya, yang bertemu tuh cuman aku. Ya, mohon maaf. Selama ini aku keep sedemikian rupa supaya apa? Dedi aman di sana. Kalau kita ribut-ribut di media sosial, dia ini di Aceh loh. Iya, iya. Gitu loh. Jadi begitu aku dengar begitu. Yang paling sedih ketika itu aku nangis loh. Aku ngekip sedemikian rupa. Yang bilang ini typing di bawah. Udahlah, aku cuma membacakan komentar dari netizen ya. Aku cuma bacain komentar dari netizen ya. Nih komentarnya begini ya. Bentar nih. Kata Skala, karena sudah dilindungi oleh herder makanya Dedi. Bohong itu. No, waktu itu awal memang saya kerjasama. Kan saya bilang dari tadi Bu Ija, Tante Ija. Saya awal memang kerjasama. Begitu ada narasi yang 50 juta itu saya keep dulu. Kenapa? Takutnya dia begitu tahu orang heboh-heboh galang donasi, di sana nanti dia tuh dimintain duit. Itu yang kita takutkan. Jaga, iya. Kita jaga. Gitu loh. Guys, tap layar dulu guys. Tap layar dulu guys. Love Orange. Ini sudah banyak binatang nih. Ya, ini sudah banyak binatang yang mau rungkatin room. Tolong di tap layar dulu ya. Tolong di Love Orange dulu. Ya. Ya, teman-teman yang di bawah nih, terutama teman-teman yang di bawah bantu tap layar. Ya. Binatang udah mulai ngamuk nih. Ya, kedoknya terbongkar. Nah, jadi waktu itu nih saya ceritain dulu ya, kronologi yang ada di layar besar ini. Waktu itu mereka menggalang dana satu pintu itu ke rekening istrinya Dedi. Ya, setelah istrinya Dedi turun, ada orang yang menghubungi Reda. Mungkin dia lebih nyaman untuk menghubungi, untuk berdonasi kepada istrinya Dedi ke Reda Marbun. Ya. Seharusnya kan Reda, nih ketika nanya nih, Shalom Kak Reda, tadi nonton di TikTok, katanya Dedi tersadarkan kena kasus. Saya mau berbagi berkat buat keluarganya Dedi. Ada nomor rekening keluarga Dedi, yang ditanya apa? Ada nomor rekening keluarganya Dedi. Ya, pertanyaannya jelas ya. Adakah nomor rekening keluarga Dedi?
Orang ini nggak minta nomor rekening Reda Marbun atau dia juga tidak minta nomor rekening herder. Tetapi dia nanya, adakah nomor rekening keluarga Dedi? Kalau Reda Marbun jujur, dia pasti akan memberikan nomor rekening istrinya Dedi. Tapi pada kenyataannya, ini jawabannya. Shalom, bisa nanti lewat tim saya saja rekeningnya. Nanti kami kirim ke istrinya langsung, karena kami yang dimandatkan buat satu pintu. Padahal jelas, waktu mereka live ada istrinya Dedi, yang dimaksud bantuan satu pintu itu adalah ke rekening atau melalui rekening istrinya Dedi. Tapi diputarbalikkan si Reda dengan jawaban seperti ini. Ya. Kami yang dimandatkan buat satu pintu. Kita sudah mendengar dari Umi Fadilah. Yang dimaksud satu pintu adalah donasi langsung ke rekening istrinya Dedi. Ya. Lalu orang ini transfer. Transfernya ke siapa? Ke Mama Sanggul. Mama Sanggul ini namanya adalah Eliseba Yuliana. Buat Anda yang sudah dan berniat untuk mengirimkan donasi untuk Dedi atau keluarganya Dedi, tapi diarahkan ke rekening tim Reda Marbun, bener nggak? Atas namanya nih Eliseba Yuliana. Eliseba Yuliana ini bukan istrinya Dedi. Eliseba Yuliana ini adalah Mama Sanggul. Jadi mereka transfernya ke Eliseba Yuliana. Dan tidak pernah sampai ke istrinya Dedi. Ya, ingat nih. Bisa nanti lewat tim saya saja kepada Eliseba Yuliana tadi atau Ci Yuli ke rekeningnya. Nanti kami kirim ke istrinya langsung. Tetapi istrinya tidak pernah menerima sepeser pun. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, Wong, di sini tidak ada yang mencari keuntungan dari orang yang dipenjara. Ini nih, orang yang ini nih. Yang ini nih, ya, yang namanya Reda Marbun yang mencari keuntungan dari orang yang dipenjara. Ya, dan dia bukan apologet. Di sini yang apologet adalah Pak Bombom. Saya bukan apologet, Bang Arnold bukan apologet, Siantar, Winef, Heni bukan apologet. Yang apologet di sini adalah Pak Bombom. Dan orang ini yang namanya Reda Marbun itu juga bukan apologet. Dia ini anjing buduk, gembel Jerman, pembantu di Jerman. Kita lanjut ya. Lanjut kan nih teman-teman? Lanjut nggak nih? Gas. Typing lanjut kawan-kawan di bawah. Mau lihat itu teman-teman di bawah. Lanjut nggak nih kesaksian Fadilah Hafiz? Typing 1 buat lanjut. Typing Yuk, 1 di lanjut bawah. nggak? Gas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Itu loh teman-teman. Dan sekarang puji Tuhan, dia tadi jadi tutup 4-6 tahun, dapat putusan hanya 2 tahun penjara. Nanti itu dipotong masa tahanan, kemudian remisi dan segala macam, mungkin hanya 1 tahun berapa bulan. Nah, Kenapa saja harus nge-keep ini? Pengacara tidak ada yang tahu. Tunggu teman-teman, gue mau ke belakang dulu ya. Sorry. Tap layar dulu. Ayo, kirim love orange-nya dulu. Ya. Bentar, lanjut dulu teman-teman. Gue mau ke belakang dulu. Ya.
buat buat ini ya teman-teman ya. Jadi gini loh kronologinya. Saya lupa itu di bulan berapa awal kasusnya Bang Deddy tersadarkan. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Halo, shalom Bang Arnold. Apa kabar Bang Arnold? Baik Bang Setan. Ya lanjut Bang, Bang. Gaskan Bang. Bang Arnold atau teman-teman yang di bawah ingat nggak kasus Deddy bulan berapa? Soalnya ini untuk reminding sedikit. Sekitar 3 bulanan lalu itu Pak Bang Siantar. 3 bulanan lalu. Anggaplah 3 bulan Iya. lalu. Jadi saya pernah nonton komalnya si Reda. Dia ada bikin wacana untuk membuat galang donasi untuk membantu Deddy. Cuman dari situ saya sudah feeling negatif terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena si Reda ini makhluk biadab. Dia selain dia terbukti sekarang ini, feeling saya itu ternyata benar kan. Dulu kasusnya dia ini menggadaikan mobilnya dengan sejumlah uang ke seorang marga marbun. Tapi itu duit tidak dibayar dan mobil itu tidak diserahkan. Akibatnya apa? Akibatnya dia dicari-carilah sama orang rentenirnya nih. Dan timbul kemarin omongan atau wacana tentang si Reda tidak mengakui anaknya sebagai anak, malah jadi ponakan, itu karena dia malu dan takut anak-anaknya terbawa terseret-seret. Jadi si Reda ini sudah merancang sedemikian rupa bagi orang-orang yang ada kasus-kasus seperti Bang Deddy ini, memanfaatkan situasi sedemikian rupa untuk menggalang donasi dengan modus tipu-tipu, mengatasnamakan orang yang lagi kesusahan, tapi fakta dan buktinya itu ternyata digelapkan uangnya, diselewengkan, nggak tahu kemana duitnya. Ya, itu tadi bukti awal. Nanti kalau mau lebih komplitnya, kalian silahkan ikutin aja akun tup-tupnya tanpa ragi, akunnya Ibu Fadilah. Kalau kalian kurang jelas, kalian boleh tanya dan cari info di sana. Mungkin segitu dulu dari saya. Silakan lanjut, Tante. Ya, nanti kita akan bongkar kok satu persatu penipuannya Reda Marbun. Ini baru satu yang ketahuan ya teman-teman ya. Ini baru satu yang lagi hot saat ini. Ya, ini baru satu. Nanti akan ada lagi kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang lainnya. Ya. Sekarang gini nih, Reda Marbun harus mempertanggungjawabkan semua donasi yang masuk ke rekeningnya orang ini yang seharusnya ditujukan kepada istrinya Deddy. Ya, ini juga penggelap dana nih. Ini bendaharanya Reda Marbun di Indonesia. Ini adalah penjaga warung makan, kalau nggak salah di Kelapa Gading. Namanya Elise. Ya, Fadil Hafiz mengatakan ya, pertama sekali dia ketemu Herdar itu karena di Jamba saat dia lagi nonton komal mereka. Dan disitulah awal pertama mereka ketemu, ngobrol dan membahas kasus Deddy Saputra ini. Fadil Hafiz maju sebagai koordinator lapangan yang mengurus kasus ini, tapi dia punya kelemahan di masalah pendanaan. Dia nggak ngerti bagaimana cara galang dana. Yang pertama, dia buka komal juga kurang laku. Yang kedua, dia nggak punya channel YouTube, ya paling numpang di Tanpa Ragi, di channel-channel besar, kan seperti itu biasanya. Nah, ini yang jadi PR bagi Fadil Hafiz. Apalagi grup mereka, Astaga, ya mereka punya grup juga, namanya Astaga, grup WA, bukan yayasan. Dimana grup tersebut, kalau live juga yang nonton sedikit. Yang nonton nggak banyak kan gitu. Nah, sehingga Fadil Hafiz pikir ya sudahlah, kerjasama sama Edis nampaknya bisa menguntungkan karena jumlah view-nya besar, jumlah view-nya gede. Tapi dia nggak menyangka bahwa yang namanya Reda Marbun ini ya, bisa seculas itu. Karena selama ini kan mereka ngomongnya kita tidak akan ya membiarkan kekristenan dirusak oleh orang-orang pejina, penipu dan sebagainya yang sibuk nyari uang kan gitu, sibuk mengemis nyari koin dan sebagainya. Visi dan misi dari Herdar ini kan memberantas apologet-apologet penipu, apologet-apologet yang cuma nyari saweran, apologet-apologet yang berzina, yang nggak benar hidupnya, yang nggak kudus kan gitu.
Itu tagline mereka, visi misi mereka. Jadi dikira Fadil Hafiz grup ini bersih. Wah, grup ini beda, grup ini akan lurus gitu kan. Akan lurus karena Fadil Hafiz juga pasti trauma dengan mafia-mafia donasi Kristen yang selama ini berkeliaran. Kalau dia kasih ke Pak Bom Bom, reputasi Pak Bom Bom dia tahu sendiri nggak benar. Mau kasih Rudi Iskariot aja menggelapkan uang Rudi Simamora, kan gitu. Jadi siapa lagi gitu? Ah ya sudahlah, Edis gitu kan, pendatang baru yang lagi naik daun. Ada Sofiatul juga di sana. Ya, dan orang-orangnya banyak yang di luar negeri yang mungkin kaya-kaya raya, dipikiran Fadil Hafiz gitu. Ah, orang ini kan selalu mengatakan mereka ini polisi akhlak bagi apologet Kristen. Nggak mungkin lah polisi akhlaknya yang nggak benar. Rupanya malah mereka-mereka ini juga nggak benar. Mereka-mereka ini yang sering ya mengkoreksi kelakuan-kelakuan apologet Kristen, tapi ternyata mereka sendiri juga melakukan penipuan. Nggak nyangka Fadil Hafiz ya, bahkan sampai istri Dedi itu nangis-nangis. Istri Dedi terkejut gitu. Loh, sudah terkumpul sekian. Ya, ada statement sudah terkumpul 50-an juta, tapi kok nggak ada sesen pun ditransfer. Sampai nangis istrinya kan. Nah, kita nggak tahu benar atau enggak ya, sekali lagi teman-teman. Jangan karena Fadil Hafiz yang ngomong kita percaya 100%. No, mereka ini semua penipu. Mereka ini semua pendusta, teman-teman. Jadi kita hanya jadi pengamat dengan membandingkan kesaksian kiri dan kesaksian kanan. Oke? Jadi yang pertama Reda Marbun, ini menurut saya teman-teman ya, karena saya ngikuti kasus ini. Saya ngikuti betul, bahkan bisa dibilang saya yang paling ngikuti lah kalau informasi-informasi beginian. Reda Marbun pernah mengatakan memang harus satu pintu. Ya. Tapi ternyata satu pintu yang dia maksud ini satu pintu melalui rekening ya dari si Mamak Sanggul. Ini cukup mengejutkan ya. Ternyata yang dipakai adalah rekening Mamak Sanggul alias Eliseba Yuliana. Bukan rekening istri Dedi Saputra. Mungkin mereka akan ngomong ke netizen, oh ini kita kumpulkan dulu. Nanti kita salurkan atas nama penonton herder, penonton Edis kan gitu. Jadi supaya kelihatan banyak, dikumpulkan dulu, nanti baru dia salurkan ke istri Dedi. Dengan niat supaya mereka bisa koar-koar dan banggakan, lihat loh, ini hasil donasi kami. Ini kamu hutang budi ya sama kami karena kami berhasil ngumpulin sekian. Nah, itu yang mungkin diharapkan oleh Reda Marbun. Itulah kenapa dia kumpulkan di Eliseba Yuliana. Cuman yang cukup mengejutkan sampai detik ini, sampai vonisnya sudah dibacakan oleh hakim, sudah diketok oleh hakim, kok belum ada donasinya. Kemana uang ini? Ya ini kita masih nunggu dari versinya Reda Marbun ya, yang mungkin akan tayang sebentar lagi, karena pasti dia akan bersuara. Ya, pasti dia akan bilang, ini fitnah, ini nggak benar gitu kan. Apalagi di sini ada screenshot chattingan Reda Marbun kepada salah satu orang yang berniat untuk donasi. Ya, jadi di 9 Maret ada yang DM ke TikTok dia, bilang kalau dia tertarik untuk berbagi berkat. Dia ingin menyumbang untuk kasus Dedi. Dan ternyata Reda Marbun ya, mengatakan bahwa betul kelompok mereka yang mendapat mandat untuk menggalang satu pintu. Dan dia memberikan rekening Mamak Sanggul, bukan rekening istri Dedi Saputra. Nah, ini mengerikan teman-teman. Ya, ini mengerikan sekali dan jahat sekali. Terus statement dari kelompok herder bahwa mereka mengirim pengacara itu bohong, ya, karena mereka nggak pernah ngirim pengacara. Semua pengacara melalui Fadil Hafiz, karena dialah koordinator lapangannya, korlapnya kan gitu. Bahkan BAB yang merupakan anak didiknya, anak rohaninya, itu juga nggak tahu siapa pengacara yang disewa oleh Fadil Hafiz. Dia cuma tahu koordinator pengacaranya saja. Oke? Apalagi ini kasus di Aceh. Jadi mereka nggak pingin ini terlalu koar-koar, terlalu heboh. Karena mereka pikir kalau kasus ini nanti heboh, ini akan jadi satu kerugian bagi kelompok Dedi atau grupnya Dedi. Kenapa bisa jadi kerugian? Kita ambil contoh gini teman-teman. Kalian tahu nggak kenapa KC itu bisa kena hukuman maksimal waktu sidang pertama? Karena kan setiap selesai sidang, pengacaranya ya, Kamarudin Simanjuntak dengan Saipudin itu kan selalu live, selalu buat video menghina pengacara, menghina jaksa, menghina hakim, menghina polisi. Betul nggak?
Saipudin kan selalu gitu dia kan, itu pengacara kadrun, itu jaksa kadrun, ya biadab dan sebagainya gitu. Mereka tuh benci dengan penginjilan, KC disiksa. Ya sekali lagi teman-teman, yang namanya jaksa hakim itu manusia. Mereka juga manusia, walaupun mereka menghukum, ya, mereka menjudge, mereka menilai, menganalisa berdasarkan data, tapi yang namanya manusia, ego pasti bermain. Bullshit kalau enggak. Oke? Itulah yang membuat KC itu tenggelam setenggelam-tenggelamnya. Karena hujatan membabi buta yang dilakukan Saipudin kepada jaksa dan hakim yang menangani kasus KC. Hakim akan melihat ini orang nggak ada rasa nyesal. Pengacaranya ngejek-ngejek saya. Jadi bullshit kalau dia menyesal atas perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan. Begitu juga dengan Dedi. Jadi mereka nggak ingin Dedi ini nanti malah dijadikan konten, ya, dijadikan komoditas untuk galang donasi, tapi di satu sisi mereka nyerang-nyerang penegak hukum, mereka hina-hina penegak hukum, yang babak belur Dedi. Mereka nggak mau sampai Dedi yang jadi korban babak belur, mereka yang untung. Si herder, ya, kelompok-kelompok Kristen radikal itu gitu. Nah, itulah kenapa Fadil Hafiz memilih janganlah dibahas ini sama sekali. Permintaan dari keluarga Dedi juga gitu kan, jangan dibahas, jangan diungkit ke publik karena takut nanti ini jadi bumerang. Jangan seperti Saipudin, langkah hukum malah dikasih tahu, oh kita besok akan bawa saksi ini, kita akan begini ya. Jadi strategi semua dibocorkan ke media sosial. Saipudin dulu gitu kan, saat ngurusin kasusnya KC. Itulah bukti kebodohan mereka. Dan Fadil Hafiz tidak mau mengulangi kesalahan itu. Pengacara udah bilang, jangan ngomong dulu, jangan ngomong. Sampai ada penetapan, ada inkrah. Ada inkrahnya, itu 2 tahun. Ya sudah, ini kalau sudah putusan, kalau mereka nggak banding, nggak akan ada perubahan, ya sudah. Mereka keluar-keluar nih sekarang. Fadil Hafiz akan roadshow, akan keliling dari satu komal ke komal yang lain, akan keliling dari podcast satu ke podcast yang lain untuk menceritakan bagaimana Dedi Saputra dijadikan alat untuk menipu, meraup donasi, ya, yang dilakukan oleh herder-herder dan Edis ini. Jadi sebenarnya dari awal kita juga sudah curiga. Ada mungkin nggak Dedi itu ditolong oleh Edis? Nggak mungkin, teman-teman. Saya dari awal aja bingung, saya bilang nggak mungkin lah Edis mau nolong Dedi Saputra. Siapa Dedi Saputra? Orang Aceh, Murtadin. Rudi Simamora yang sama-sama orang Batak, bayangkan ya, sama-sama orang Batak, sama-sama darah Batak, yang dimana biasa persaudaraan Batak itu kuat sekali. Itu saja dibiarkan oleh Edis, teman-teman. 15 juta, ya, Rudi Simamora minta tolong, yang padahal kalau Edis tinggal sounding 1 jam aja. Oke, selama 1 jam ini kita buka donasi. Itu 1 jam selesai itu pasti 15 juta. Dengan jumlah viewers yang begitu besar saat itu. Tapi Edis kan nggak mau, karena dia serakah. Dia nggak mau donasi yang sudah disiapkan oleh donaturnya kepada dia jadi pecah atau jadi berpindah ke Rudi Simamora. Dia nggak mau, saking rakus dan serakahnya Edis itu. Apalagi bicara 50 juta. Nggak masuk akal. Kuburan opungnya saja di Tapanuli tenggelam, disuruh sumbang, ya disuruh membantu orang Tapanuli yang lagi tenggelam. Edis bilang apa? Ah, kalian korupsi itu nanti udah nggak usah dibantu. Dia menghimbau netizennya jangan membantu Tapanuli yang sedang kebanjiran, yang sedang banjir bandang tahun lalu. Itu biadabnya Edis. Jadi bagaimana mungkin orang sebiadab ini mau membantu Dedi Saputra yang dia nggak kenal, yang dia nggak pernah satu room, satu komal, satu panggung. Dari situ aja nggak masuk akal memang. Dan sekali lagi, apakah Dedi Saputra nggak dapat donasi? Saya yakin ada. Karena ada channel-channel Kristen yang juga menampilkan rekening istri Dedi Saputra. Contoh Tanpa Ragi, channel-channel Polikardus yang lain, channel-channel yang pernah Dedi Saputra datangi untuk kesaksian murtadinnya. Ada juga donatur-donatur yang langsung WA, ya, yang selama ini mendukung program penginjilan dia, bangun gereja dia, belikan dia handphone, kan gitu. Yang ngasih donasi untuk gereja tapi dia pakai untuk beli handphone iPhone Pro Max-nya. Itu pasti di WA sama istri Dedi Saputra untuk dimintai bantuan penanganan kasus ini. Dan itu jumlahnya lumayan gede. Itulah kenapa dia bisa sewa pengacara sampai 6 orang, dia bilang kan gitu. Ya, bisa ada 6 pengacara yang dia pakai. Artinya memang ininya ada.
Cuman Fadila Hafiz ngurusin dalam senyap, ya, dalam senyap. Sedangkan Marbun, ya, si Reda Marbun ini hanya memanfaatkan untuk kepentingan kelompok mereka supaya dapat ini. Dan siapa yang paling diuntungkan? Mama Sanggul. Mama Sanggul nggak ngapa-ngapain, rekeningnya dipakai oleh Reda Marbun untuk menggalang donasi, dan saya nggak tahu ya apakah itu ada bagi Reda Marbun dapat bagian juga, atau semua ditelan oleh Mama Sanggul, atau ada disalurkan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti istri Deddy Saputra menurut Fadila Hafiz tidak menerima sesen pun. Tidak terima sesen pun, teman-teman, ya. Sadis loh. Kalau dia bicara tidak terima sesen pun, ini kelewatan. Orang korupsi itu misalnya 100 juta, ya, dana 100 juta, dia bilang, oh ini cuma ada masuk 30 juta gitu kan. Nah, itu korupsi, kayak Rudi Iskariot. Oh, uangnya cuma ada 70-an, 80-an juta, nggak ada sampai ratusan gitu kan. Walaupun menurut versi orang Kristen, nggak mungkin nggak ratusan. Begitu juga dengan Yusuf Mandewulu, waktu ngurusin kasus KC, masa cuma 200-an juta, nggak masuk akal, harusnya miliaran gitu kan. Karena itu awal-awal, pasti semangat orang transfer, nggak mungkin gitu. Itu masih inilah kita bilang ya, korupsi namanya. Itu namanya markup harga, korupsi harga gitu kan, korupsi uangnya. Ini sesen pun nggak ada loh, bayangkan, sesen pun nggak ada. Ini seberapa biadab gitu. Karena sekali lagi, apa ya, menurut saya nonsens teman-teman. Saya ambil contoh ya, netizen, penonton saya, itu banyak yang tidak mendukung apa yang saya lakukan. Kalau pribadi saya, kalau program saya banyak yang dukung, alhamdulillah. Kalau program misalnya saya bantuin Korea, saya bantuin mualaf, saya bantuin siapa, itu banyak yang dukung. Tapi untuk pribadi saya, contoh nih, kayak sekarang mobil saya rusak ya paling netizen ketawain. Ya, netizen paling ketawain aja. Kalau saya tulis indomisasi untuk perbaikan mobil saya, nggak ada yang nyumbang gitu. Bukan bilang nggak ada ya, kurang lebih mirip lah gitu kata-katanya sama Reda Marbun gitu. Oh, nggak laku gitu kan. Tapi se-nggak laku-lakunya pasti ada nyasar 150, 250, 230, bahkan kadang ada 10.000 gitu kan. Tetap akan ada lah, nggak masuk akal dengan jumlah viewer sebegitu banyak, nggak ada masuk sesen pun. Ini kelewatan loh. Kelewatan kalau saya bilang, apa yang dilakukan oleh kelompok herder-herder ini dalam mencurangi Deddy Saputra. Itu udah biadab kategorinya. Mungkin itu aja untuk tanggapan kita kali ini. Nanti kita tunggu balasan dari kelompok herder dulu. Ya, bagaimana tanggapan mereka, bagaimana balasan mereka, nanti baru kita akan mereview lagi. Ya, kita akan mereaksi lagi tanggapan-tanggapan mereka tentunya. Oke, itu sekian dari saya. Sesak napas, susah pakai yang ini berat teman-teman. Jangan lupa ya, sambil dibeli madunya teman-teman, kita jualan madu, jualan kopi, karena inilah yang memopang hidup kita. Belum lagi ini informasi juga teman-teman, besok pagi-pagi subuh kita akan berangkat ke Bandung menjumpai saudara-saudara mualaf kita dari NTT yang berangkat ke Jawa untuk mondok. Jadi memang ada program dari NTT itu ke Jawa, anak-anak itu dimasukin ke pondok-pondok supaya nanti mereka sudah tamat, mereka bisa menjadi dai-dai, bisa menjadi ustadzah, ya, pendakwa Islam di provinsi NTT. Selesai tamat nanti dikirim kembali ke NTT untuk berbakti. Jadi mari dukung perjuangan mereka. Bagi teman-teman yang mau titip mungkin sesuatu, ya mungkin sedikit bantuan kepada para mualafnya, dapat hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah. Karena besok saya akan ke sana untuk menjumpai mereka sebelum mereka dipencar-pencarkan di pondok-pondok yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi memang anak-anak ini taruhnya pencar-pencar teman-teman. Tergantung pondok pesantrennya ngasih berapa kuota. Karena mereka nyari yang beasiswa kan. Jadi pondok ini ngasih misal 2 orang. Pondok yang di Garut kasih 3 orang. Pondok yang di Tasik kasih berapa gitu. Jadi dipencar-pencarin. Sebelum mereka pencar, kita akan jumpai, kita akan ajak makan, kita akan ngobrol dulu. Itu yang akan saya lakukan. Mohon doanya teman-teman ya untuk kegiatan kita besok. Terus kita juga ada renovasi masjid ya bersama API. Setelah itu kita ada kajian-kajian anti pemurtatan di Jawa Tengah juga. Oke, mohon doanya semoga lancar karena bulan ini bulan full kerja. Sebelum bulan depan saya hiatus ya. Bulan depan saya akan totalitas nggak akan kemana-mana karena istri mau lahiran. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.